Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Mulia, satu-satunya zat yang layak menerima pujian daripada manusia dan penyembahan daripada manusia. Dan kita memohon kepada Allah bahwasanya iman yang telah diberikan kepada kita ini mampu kita jaga sampai dengan kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang senantiasa kita contohi dan kita teladani, dan mudah-mudahan senantiasa di dalam hati kita terdapat kerinduan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan siapapun yang merindukan perjumpaan dengan beliau, maka pastilah berharap syafaat daripada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk bagian daripada hamba-hamba Allah yang mendapatkan syafaat daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kita berjumpa dengan beliau ketika di yaumil qiyamah. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita belajar tentang rukun-rukun di dalam agama kita, maka minimal kita mengenal ada dua rukun. Pertama adalah rukun Islam, yang kedua adalah rukun iman. Dulu ketika saya mempelajari agama Islam, saya bertanya-tanya, kenapa harus dibedakan antara rukun Islam dan rukun iman? Rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Tapi perbedaannya bukan terletak pada jumlah sebenarnya. Tapi perbedaan antara rukun Islam dan rukun iman itu terletak kepada fisikal atau non-fisikal. Kalau kita berbicara tentang rukun Islam, maka kita berbicara tentang segala sesuatu yang bersifat fisik, segala sesuatu yang bisa kita lihat, segala sesuatu yang zahir. Dan kalau kita berbicara tentang rukun iman, maka kita berbicara tentang sesuatu yang bersifat non-fisikal. Maka sebagaimana Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an, alladzina yu'minuna bil ghaib, bahwasanya iman itu berkaitan dengan perkara-perkara yang bersifat gaib. Maka sebagaimana kemudian formula-formula Islam yang lainnya, Bapak Ibu sekalian, Islam itu ngajarin kepada kita bahwasanya Allah selalu punya banyak sekali fleksibilitas atau dalam tanda kutip pemaafan bagi orang-orang muslim yang kurang secara fisik. Tapi Allah menuntut kepada kita untuk 100% dalam perkara-perkara yang bersifat non-fisik. Misal, kita sholat. Andaikan Bapak Ibu sekalian sholat, lalu kurang rakaat, itu masih bisa dibenahi dengan sujud sahwi. Andaikan Bapak Ibu sekalian dalam ibadah-ibadah apapun yang bersifat fisik, Bapak Ibu sekalian pergi umroh, lalu kemudian tidak sempurna dalam melaksanakan umrohnya, masih ada fleksibilitas, pemaafan, damai. Tapi Allah menuntut kepada kita itu 100% di bidang non fisik atau di bidang iman. Maka tidak ada cerita di dalam Islam niat itu tidak sempurna. Begitu niat tidak sempurna, maka amal kita tidak dihitung sama sekali. Maka amal kita batal. Meskipun mungkin niat kita 99,9%, andaikan dalam urusan keimanan itu bermasalah, maka amal itu menjadi amal yang sia-sia. Maka penting banget di dalam Islam keimanan itu. Maka ulama-ulama menyampaikan kepada kita bahwasanya iman itu seperti benih yang ditanam. Jadi kita memang nggak bisa tahu keimanan seseorang, dan kita nggak boleh nilai keimanan seseorang. Misal, kita nggak boleh nilai keimanan Bapak itu kayaknya cuma 57%, nggak bisa. Atau keimanan Bapak itu sudah 98%, nggak bisa. Karena memang iman ini adalah perkara gaib, perkara non fisik. Dia bukan sesuatu yang dilihat dengan mata. Kita bisa lihat imam tadi misalnya bacaannya bagus karena fisikal. Kita bisa lihat sholat Bapak ini sempurna karena fisikal. Tapi tidak pernah bisa soal iman. Maka iman itu seperti benih yang kita nggak bisa lihat karena letaknya di dalam tanah. Tapi apapun yang muncul dari tanah itu bisa dilihat. Maka
Imam Syafi'i menyampaikan kepada kita, iman itu urusan hati, amal hati. Amal hati nggak boleh ada yang menilai kecuali Allah. Namun amal hati ini bisa dikuatkan dengan lisan dan juga bisa nampak lewat perbuatan-perbuatan. Atau ulama-ulama yang lain menyampaikan kepada kita bahwasanya iman itu seperti benih, balik lagi. Seperti apa benih? Namanya benih, itu tergantung benih apa yang Bapak Ibu tanam. Kalau yang ditanam adalah benih duren, maka yang muncul pasti adalah pohon duren. Dengan daun duren, buahnya juga buah duren. Beda kalau yang ditanam adalah benih, misalnya nangka misalnya. Maka daunnya berbeda, buahnya juga berbeda. Maka dikatakan oleh para ulama, benih iman ketika ditanam pada hati manusia itu akan memberikan sebuah efek. Apa kemudian yang tumbuh? Yang tumbuh adalah kesabaran, rasa syukur, qanaah, ketenangan. Itu menurut para ulama. Artinya kalau kita mau nilai diri kita sendiri, balik lagi kita nggak pernah mau dan nggak pernah bisa untuk menilai orang lain. Kita cuma boleh untuk menilai diri kita sendiri. Kalau kita mau nilai diri kita sendiri, apakah keimanan itu sudah ada di dalam diri kita? Lihat aja apa yang muncul daripada karakter kita. Kalau ada kesabaran di situ, kalau ada misalnya qanaah di situ, kalau ada kesyukuran di situ, kalau ada rasa tenang dalam menghadapi kehidupan di situ, berarti efek keimanan itu sudah mulai ada. Tapi kalau seandainya kita nilai diri kita sendiri, dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung, dapat sesuatu yang besar kurang bersyukur, apalagi yang kecil, lalu kemudian kita senantiasa nggak tenang dalam menghadapi segala sesuatu, maka kita perlu berpikir ulang, jangan-jangan yang kita pikir bahwasanya kita beriman ternyata masih bermasalah. Atau misalnya, kalau kita merasa bahwa diri kita beriman, ingat ya, iman beda dengan Islam, maka mukmin beda dengan Muslim. Karena ada orang bisa jadi dia Muslim, tapi mungkin imannya kurang, bisa jadi. Maka contoh misalnya ya, kalau kita sebagai seorang yang mukmin dengan orang tetangga kita misalnya, ada yang belum mukmin, ada yang belum beriman misalnya, ternyata kelakuannya sama-sama aja. Nah itu kita perlu untuk berpikir, jangan-jangan memang yang kita tanam ini bukan iman. Misal sama-sama hobi minjem duit gak dibalikin, sama-sama judol, sama-sama kemudian suka marah-marah, sama-sama kemudian suka maksiat. Nah kita perlu berpikir ya, kita tanam ini adalah iman atau bukan. Dan ini soal iman ini benar-benar disampaikan oleh Rasulullah. Semakin perkara iman ini semakin sulit, semakin akhir zaman. Pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, kita ini di zaman yang mana? Yang jelas kita bukan di awal zaman. Karena kalau misalnya Rasulullah SAW pernah berkata pada para sahabat soalan awal dan akhir zaman, Rasul mengatakan begini, antara pemutusanku dan yaumul kiamah itu seperti ini. Itu kata Rasulullah. Artinya nempel, tidak ada in between, tidak ada di tengah-tengah. Antara pemutusan Rasulullah dengan yaumul kiamah itu langsung nyambung. Artinya kita jelas nggak mungkin ada di awal zaman. Pilihannya berarti jangan-jangan kita di tengah zaman atau kita di akhir zaman. Kalau misalnya yang tertarik dengan kiamat terus dibaca-baca, minimal kiamat itu ada dua ciri-ciri, ada dua indikasi. Satu kiamat besar, dua kiamat kecil. Kalau kiamat besar, Bapak Ibu udah hafal. Matahari terbit dari sebelah barat, laut mendidih, gunung kayak kapas, dan seterusnya. Tapi ada tanda-tanda kiamat kecil. Misal, coba deh, waktu berlalu terlalu cepat. Setahun rasanya seperti sebulan, sebulan rasanya seperti sepekan, sepekan rasanya seperti sehari. Dan sehari itu kayaknya pagi, tiba-tiba sore. Waktu berlalu begitu cepat. Dan semua di antara kita sudah mengalami seperti itu.
Orang-orang bermaksiat dan mereka gak ada malu seperti maksiatnya binatang, bukan maksiat binatang, seperti kelakuannya binatang. Sekarang kita lihat, kalau zaman dulu orang-orang yang zina malu. Jangankan zina, orang yang pacaran aja kalau di jalan-jalan ketemu malu. Sekarang orang zina itu jalan menuju famous, populer. Mereka gak takut-takut lagi mau bermaksiat. Orang-orang yang melakukan maksiat-maksiat itu dilakukan secara terang-terangan dan mereka gak malu mengatakan mereka misalnya contoh gak percaya Tuhan. Mereka gak malu-malu mengatakan misalnya mereka gak puasa. Ini adalah kemudian contoh-contohnya. Apalagi Rasul menyampaikan orang-orang padang pasir yang bertelanjang kaki berlomba-lomba buat bangunan-bangunan tinggi. Dari situ aja dan banyak sekali tanda-tanda yang lain kita udah tahu problematikanya adalah bahwa kita berada di akhir zaman. Dan hubungan akhir zaman dengan keimanan itu semakin rumit keimanan semakin ke akhir zaman. Maka ada pesan satu yang berhubungan banget dengan Baitul Maqdis sesuai dengan tema masjid kita pada tahun ini. Rasulullah SAW suatu waktu menyampaikan kepada kita tentang perkara iman dan bagaimana kemudian mempertahankan iman di akhir zaman. Suatu waktu Rasulullah berkata begini, aku tertidur dan aku melihat tiang iman diambil dari bawah bantalku. Itu kata Rasulullah. Dan pada saat itu Rasulullah sedang berada di kota Madinah. Dan kita tahu setelah Rasul hijrah dari Makkah ke Madinah, maka disitulah keimanan berada bersama dengan Rasulullah SAW. Ini kiasan yang Rasul ceritakan. Aku melihat tiang iman diambil dari bawah bantalku dan Rasul menceritakan bentuknya kayak cahaya, kayak pilar cahaya dari bawah sampai dengan ke langit. Lalu kemudian Rasul katakan, aku ikuti kemana tiang iman itu, maka aku melihatnya dibawa menuju ke Syam, lalu kemudian ditancapkan di daerah Syam. Oke, bagi yang mungkin belum familiar, Syam adalah daerah yang sekarang dikatakan dengan Lebanon atau sekarang daerah gabungan antara Lebanon, Yordan, Palestina, lalu kemudian sebagian daripada Mesir itu adalah Sinai, itu adalah namanya Syam. Syam itu adalah daerah, kalau di dalam Al-Quran yang dimaksud dengan Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu. Artinya adalah Syam adalah tanah yang Allah berkahi. Dan Syam ini menjadi sebuah tempat di mana tiang iman diletakkan di situ setelah diambil dari bantalnya Rasulullah atau diambil dari Madinah. Lalu Rasul menyatakan di depan para sahabat semuanya, ingat baik-baik, ketika terjadi fitnah di mana-mana, maka ketahuilah iman letaknya ada di Syam. Jadi kata Rasulullah memberitahu kepada kita, kalau nanti fitnah terjadi di mana-mana, Anda bingung dengan apa yang terjadi di dunia, orang baik dibilang jahat, orang jahat dibilang baik, kita bingung mau ikut kepada siapa, maka kata Rasulullah, lihat ke Syam, karena iman ada di Syam ketika terjadi masa-masa fitnah, dan itu kejadian sekarang kita lihat. Maka bagaimana caranya kita kemudian untuk menanam benih iman di dalam diri kita? Lihat orang-orang yang ada di Syam. Karena Rasulullah berkata, kalau mereka sudah rusak akhlaknya, kalau mereka sudah rusak sebagai manusia, maka apalagi yang lain yang ada di dunia. Kenapa? Karena Allah pilih Syam dan orang-orangnya untuk menjadi contoh keimanan bagi diri kita. By the way, Bapak Ibu sekalian, Syam itu juga menjadi tempat berkumpul kita ketika nanti di yaumil kiamah. Maka Allah menyampaikan kepada kita, bumi diluaskan di dalam Al-Quran. Apa yang kemudian bumi yang diluaskan? Syam. Maka Rasul berkata, semua manusia akan dikumpulkan di situ sampai telunjuknya beliau menunjuk kepada tanah Syam. Maka tanah Syam adalah bumi mahsyar wal manusia, tempat berpencar dan tempat kembali. Tempat kembali maksudnya apa? Yaumul kiamah. Dan sekarang kita lihat keimanan memang dicontohkan dan itu bisa masuk ke dalam diri kita. Lihat, apa yang kemudian ditumbuhkan oleh benih keimanan? Rasa syukur.
rasa tenang, rasa qanaah, rasa misalnya apa lagi, sabar. Itu semua ditumbuhkan oleh benih yang namanya benih iman. Coba kita lihat, apa ada nggak sih di atas muka bumi ini yang bisa kita lebih baik daripada orang-orang Syam ketika mereka ditimpa bencana? Sabar mereka masuk, mereka nggak pernah misuh, mereka cuma ngomong perkara-perkara yang Allah ridhoi. Ya Allah, mudah-mudahan ketika Engkau ambil anak saya dan saya ridho, Allah bantu saya mengucapkan perkara-perkara yang Engkau ridhoi. Ya Allah, ambil anakku sampai Engkau ridho. Ya Allah, semuanya ambil ya Allah. Ketika mereka diwawancarai, apakah ibu merasa bahwa ibu sedih anaknya mati semua? Ibunya ngomong, andaikan aku punya anak satu lagi, maka aku akan arahkan dia menuju orang yang syahid di jalan Allah. Ini adalah perkataan orang-orang yang punya iman. Ketika mereka nggak ada air, mereka nggak ada makanan, apa yang mereka bilang? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah yang menjadi wakil kami, menjadi yang mencukupi kami. Ketika mereka ditawarkan, mau nggak keluar dari sini daripada anda di sini sengsara? Mereka bilang enggak. Ini amanah yang diberikan kepada kami di atas pundak-pundak kami. Kami bahagia karena di sini surga lebih dekat kepada kami. Ini perkataan orang seperti apa? Perkataan orang-orang yang punya iman. Maka iman ketika terjadi fitnah adanya di Syam. Maka siapapun yang memperhatikan Syam, itu pasti Allah tumbuhkan benih keimanan di dalam diri mereka. Itulah salah satu kemudian kepentingan Syam, atau lebih tepatnya kepentingan Baitul Maqdis kepada diri kita yang ada di Bogor. Secara jarak memang jauh, tapi jangan salah Bapak Ibu sekalian. Andaikan jarak itu menjadi ukuran daripada keberkahan, maka Rasulullah tidak perlu pergi ke sana ketika malam Isra. Tapi faktanya ketika Allah menyampaikan Allah mengisrakan Rasulullah dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa, berarti ada sesuatu yang mau Allah ajarkan kepada kita semua sebagai umat Rasulullah sampai di yaumil qiyamah. Maka kita berdoa mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan bagi kita semua orang-orang yang menyibukkan diri di bulan Ramadan, yang merasa terpanggil dengan keimanan, berpuasa di bulan Ramadan untuk kemudian mendapatkan predikat takwa. Dan mudah-mudahan keberkahan dari bumi Syam, keberkahan daripada Baitul Maqdis menempel pada kita semua yang mengingat-ingat apa yang terjadi di sana dan menjadikan itu sebagai sebuah pelajaran. Karena Bapak Ibu sekalian, tidak akan ada yang bertahan tanpa ada ilmu. Maka perjuangan, resistensi, resiliensi, sebuah ketahanan istiqomah untuk melakukan sesuatu itu cuma bisa bertahan kalau kita memiliki ilmu tentangnya. Dan mudah-mudahan Allah memudahkan kita yang ada di Bogor, yang ada di Indonesia untuk berbuat sesuatu pada saudara-saudara kita yang ada di Syam. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, kembali saya mengajak karena Masjid Al-Muttaqin ingin benar-benar serius untuk memakmurkan umatnya, untuk memakmurkan jamaah-jamaahnya, terutama pada tahun ini kita mengangkat Baitul Maqdis the Center of Iman. Maka bagi Bapak Ibu sekalian, bagaimana nasihat ulama-ulama pada zaman-zaman dahulu mengatakan kepada kita, sejatinya bulan Ramadan adalah persiapan untuk bulan-bulan yang lainnya yang 11. Maka mudah-mudahan kita menginfakkan harta kita untuk kemudian program-program Ramadan yang ada di Masjid Al-Muttaqin ini menjadi sebuah jalan buat kita mendapatkan keberkahan untuk kemudian 11 bulan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi